Shalom sahabat inspirasi yang terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah sahabat inspirasi, tema renungan hari ini adalah tenang dong. Nah ketika kita mendengar kalimat tenang dong, kalimat ini seringkali kita dengar ketika seseorang mulai panik. Tenang dong, nanti juga pasti selesai. Tenang dong, jangan buru-buru ambil keputusan gitu ya. Tetapi kenyataannya berkata tenang itu jauh lebih mudah daripada benar-benar menjadi tenang. Nah hari ini banyak orang hidup dalam mode panik. Sedikit demi sedikit pikiran dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Mungkin kita mulai bertanya, bagaimana ya kalau usaha pekerjaan saya sepi? Bagaimana ya kalau saya kehilangan pekerjaan? Bagaimana ya kalau anak saya gagal? Bagaimana ya kalau saya sakit dan lain sebagainya? Belum lagi setiap hari kita dibanjiri dengan berita-berita buruk ya. Media sosial yang penuh dengan perbandingan hidup. Hari-hari ini penuh dengan ketidakpastian ekonomi dan akibatnya hati kita selalu siaga, seolah-olah sedang menghadapi bahaya setiap saat dalam hidup kita. Dan padahal tubuh kita mungkin sedang duduk diam, tetapi pikiran kita itu sedang berselancar, berlari kemana-mana. Nah saudara, ada sebuah ilustrasi, ada sebuah kisah tentang kapten legendaris tim rugby Selandia Baru, Richie MC Chow. Nah sebelum pertandingan terbesar, ketika puluhan ribu penonton bersorak dan tekanan begitu besar, ia memiliki kebiasaan sederhana. Dia menarik napas dalam-dalam, memperhatikan keadaan di sekelilingnya, lalu memutuskan pikirannya pada tugas yang ada di depan, bukan pada semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Nah kebiasaan itu membantunya tidak dikuasai kepanikan. Ia tidak bisa mengandalkan lawan, cuaca, atau hasil pertandingan, tetapi ia bisa mengendalikan responnya. Nah, hidup kita pun demikian. Kita tidak dapat mengendalikan semua keadaan, tetapi kita dapat memilih kepada siapa kita menyerahkan kekhawatiran kita. Nah, saudara, Paulus juga menulis surat kepada jemaat di Filipi ketika hidupnya sendiri sedang tidak mudah. Namun dia berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara bisa perhatikan Paulus dia tidak berkata jangan pernah punya masalah. Tidak. Paulus dia juga tidak berkata berpura-puralah semuanya baik-baik saja. Tidak. Tapi yang Paulus katakan buat setiap kita adalah bahwa semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak meminta kita memikul semua beban itu sendirian. Tidak. Tapi dia mengundang kita untuk kita menyerahkan kekhawatiran kita melalui doa-doa kita. Dan menariknya, Paulus tidak menjanjikan bahwa semua masalah akan langsung hilang, enggak. Tapi yang dijanjikan adalah damai sejahtera Allah. Dan damai itu bukan berasal dari keadaan yang berubah, tapi dari keyakinan bahwa Tuhan tetap memegang kendali hidup kita. Nah, saudara bisa bayangkan ada seorang anak kecil yang tertidur pulas dalam mobil saat hujan deras. Dia tidak tahu jalan mana yang harus dia lalui. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi kemacetan, tetapi ia tetap tenang karena percaya ayahnya yang sedang menyetir. Nah begitu pula dengan iman yang bekerja. Bukan karena kita tahu semua jawabannya, tetapi karena kita tahu siapa yang memegang kemudi hidup kita. Maka dari itu hari ini, mari kita sama-sama perhatikan apa yang paling sering memenuhi pikiran kita hari-hari ini. Apakah itu tagihan, apakah itu pekerjaan, apakah itu kesehatan, apakah itu anak-anak, ataukah itu masa depan dan lain sebagainya. Saudara, saya mau katakan daripada kita memutar kekhawatiran itu berulang-ulang kali dalam hidup kita, dalam kepala kita, ubahlah itu menjadi doa. Setiap kali rasa cemas datang, katakanlah dalam hati, Tuhan, aku tidak bisa mengendalikan semuanya, tetapi Engkau bisa. Karena itu aku memilih percaya kepadamu. Dan saya mau katakan, ketenangan bukan berarti tidak ada badai,
Ketenangan adalah tetap percaya bahwa Tuhan hadir di tengah badai. Saya mau ulang, ketenangan bukan berarti tidak ada badai. Ketenangan adalah tetap percaya bahwa Tuhan hadir di tengah badai. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami mudah panik ketika kami menghadapi persoalan hidup. Pikiran kami dipenuhi dengan kekhawatiran tentang hari esok. Tapi hari ini kami belajar untuk kami menyerahkan semuanya kepadamu Tuhan. Dan ajarlah kami untuk kami lebih cepat berdoa daripada panik, lebih cepat percaya daripada takut. Dan kami mohon penuhilah hati kami dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, sehingga kami dapat menjalani hidup dengan tenang, karena Engkau selalu menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.